2015 sampai 2019 kemarin, 2018 yang dilakukan oleh BPKP itu merujuk pada Juknis tahun 2018. Dan di klausul pada Juknis tahun 2019 itu ada klausul yang menyatakan bahwa Juknis ini berlaku mulai Mei 2018. Ini Bapak Ibu bisa lihat di klausul Juknisnya. Nah ini, ini petunjuk teknis pembayaran tukin ini diberlakukan untuk pembayaran tunjangan kinerja guru madrasah mulai bulan Mei 2018. Jadi meskipun ditetapkan 18 Desember 2019, tetapi di klausul SK itu sudah dijelaskan bahwa diberlakukan untuk pembayaran tukin mulai bulan Mei 2018. Artinya bahwa untuk perhitungan tukin 2019 ya, karena 2018 kita sudah dibayar, 2019 mulai bulan Januari sampai Desember yang belum dibayarkan itu dia merujuk pada Juknis Tukin 2019 ini. Ya, merujuk pada Juknis Tukin 2019 ini mengacu pada klausul keempat pada Juknis Tukin ini. Saya kembali lagi. Terkait dengan siklus pembayaran di Juknis sebelumnya dengan Juknis saat ini sama, yaitu dibayarkan setiap bulan. Kemudian terkait dengan larangan pembayaran tukin di Juknis sebelumnya, larangan pembayaran tukinnya itu yang pertama cuti di luar tanggungan negara, kemudian diberhentikan sementara, dinonaktifkan, diperbantukan atau dipekerjakan pada badan instansi lain di luar Kemenak, kemudian terkena hukuman disiplin PDH TAPS, itu ada singkatannya, PTDH atau dalam proses keberatan, kemudian menjalani hukuman penjara dengan putusan pengadilan, dan ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana. Ya, pada Juknis 2018 ini belum diatur terkait dengan jabatan fungsional guru. Nah, sedangkan di Juknis tahun 2019 itu sudah diatur terkait dengan jabatan fungsional guru. Di situ disampaikan bahwa tunjangan kinerja tidak dibayarkan kepada yang pertama tidak memiliki jabatan fungsional. Artinya meskipun dia berstatus guru PNS tetapi tidak memiliki jabatan fungsional guru sebagaimana yang diatur dalam Permenpan RB tahun 2016 ya Bapak ya. Maka dia tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Ya, jadi itu perbedaannya antara Juknis tahun 2018 dengan tahun 2019. Sedangkan yang lainnya relatif sama. Ada juga perbedaannya adalah di Juknis tahun 2018 guru yang dipekerjakan, guru Kemenak yang diperbantukan dipekerjakan di instansi di luar Kemenak tidak boleh bayar. Itu seperti guru PAI. Tetapi di Juknis tahun 2019 klausul itu dihilangkan dan ada pasal yang membolehkan guru PAI, artinya guru Kemenak yang diperbantukan dipekerjakan di luar instansi Kemenak dan tidak dibayarkan tukin di instansi yang diperbantukan itu, maka boleh dibayarkan. Jadi di situ ada perbedaan antara Juknis 2018 dan Juknis 2019. Selanjutnya terkait dengan pengurangan tukin, di sini hampir tidak ada perbedaan antara Juknis 2018 dengan Juknis 2019 terkait dengan pengurangan tukin ini. Kemudian terkait dengan besaran tukin, tentunya ada perbedaan antara Juknis Tukin 2018 dengan Tukin 2019 terkait dengan rujukan kelas jabatannya. Di Juknis Tukin 2018, nilai Tukin didasarkan pada kelas jabatan yang ditetapkan pada PMA nomor 29 tahun 2016.
Sedangkan di Juknis Tukin 2019 nilai tukinnya, nilai grade-nya itu didasarkan pada PMA nomor 11 tahun 2019. Perbedaannya adalah nilai grade pada PMA nomor 11 itu lebih besar dibandingkan dengan nilai grade pada PMA sebelumnya. Karena ada kenaikan penetapan di Perpres terbaru itu, ada kenaikan pembayaran tukin di lingkungan Kementerian Agama. Terkait dengan kelas jabatan, kita lanjut. Terkait dengan kelas jabatan, Bapak Ibu sekalian, di Juknis Tukin 2018 dengan Juknis Tukin 2019, kelas jabatan sudah diatur pergolongan dan relatif sama. Hanya saja di Juknis Tukin 2018 tidak diatur terkait dengan guru golongan 2. Sedangkan di Juknis Tukin 2019 sudah diatur bahwa guru PNS golongan 2 itu disetarakan dengan grade 5. Nah, itu letak perbedaannya. Nah, terkait dengan hitungan tukin, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita cermati secara bersama agar agar dipahami dengan baik. Yang pertama, terkait dengan guru CPNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik, ya. Jadi terkait dengan guru yang sudah bersertifikat pendidik sudah diatur oleh PMA bahkan Perpres bahwa guru yang bersertifikat pendidik tunjangan kinerja yang diterima adalah selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang diduduki dengan tunjangan profesi guru pada jenjangnya. Nah, tunjangan profesi guru pada jenjangnya ini bukan berarti bahwa tunjangan yang diterima, ya. Jadi dilihat, bisa jadi orang sudah bersertifikat pendidik tapi tidak menerima TPG. Nah, bahasa yang ada di PMA adalah bukan TPG yang diterima, tetapi TPG pada jenjangnya, yang dilihat berdasarkan besaran gaji pokok menurut daftar gaji berdasarkan golongan ruang dan masa kerja PNS bersangkutan. Nah, kembali lagi terkait dengan guru CPNS yang sudah bersertifikat pendidik itu, maka tukin yang diterima pada Juknis 2018 dengan Juknis 2019 sama aturannya, yaitu 80% dari selisih positif antara nilai tukin pada kelas jabatan yang diduduki dengan TPG pada jenjangnya. Kenapa selisih positif? Karena kalau selisih negatif, TPG-nya lebih besar daripada tukinnya, maka tukinnya tidak dibayarkan. Yang diterima hanyalah TPG. Nah, kemudian untuk CPNS yang belum bersertifikat pendidik, nah ini ada perbedaan antara Juknis tahun 2018 dengan tahun 2019. Kalau 2018, guru yang belum bersertifikat pendidik itu disetarakan dengan kelas jabatan 5. Sehingga untuk guru CPNS yang belum bersertifikat pendidik, maka pembayaran tukinnya adalah 80% dari nilai kelas jabatan 5. Sedangkan untuk tukin 2019 yang berlaku sampai saat ini, untuk CPNS yang belum bersertifikat pendidik itu adalah 80% dari nilai kelas jabatan yang diduduki. Sehingga kalau CPNS itu golongan 3A, maka dia kelas jabatannya adalah grade 8. Nah, itu perbedaannya. Sehingga perlu dipahami secara bersama. Kemudian terkait dengan guru PNS bersertifikat pendidik, untuk 2018 dengan 2019 tidak ada perbedaan, yaitu 100% dari selisih positif antara nilai tukin pada kelas jabatan yang diduduki dengan TPG pada jenjangnya, yang dilihat berdasarkan daftar gaji, golongan ruang dan masa kerja PNS bersangkutan.
Kalau nilai TPG-nya lebih besar, maka tukin tidak dibayarkan. Sedangkan untuk guru PNS belum bersertifikat pendidik, itu ada perbedaan antara tukin 2018 dengan Juknis 2019. Kalau di Juknis 2018, itu bagi guru PNS belum bersertifikat pendidik, tukin yang diterima adalah 100% dari nilai kelas jabatan 5. Sedangkan untuk tukin 2019 Juknisnya, guru PNS yang belum bersertifikat pendidik itu 50% dari nilai kelas jabatan yang didudukinya. Nah, ini memang ada pro kontra terkait dengan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik ini merasa kurang hati dengan guru CPNS. Kenapa guru CPNS itu dapat dapat 80%, padahal mereka belum bersertifikat pendidik. Nah, ini sudah kami koordinasikan dengan pusat dan sesuai dengan apa yang tertera pada PMA dengan Juknis, ya seperti itu. CPNS belum bersertifikat pendidik 80% dari nilai kelas jabatan yang diduduki, sedangkan PNS belum bersertifikat pendidik 50% dari nilai kelas jabatan yang diduduki. Nah, jadi kita ikuti saja apa yang sudah tereksplisit dalam PMA maupun Juknis. Jadi ada perbedaan antara 2018-2019 terkait dengan guru PNS belum bersertifikat pendidik. Kemudian indikator selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah guru yang diangkat di golongan 2. Nah, guru yang diangkat di golongan 2 yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu dibayarkan selisih positif antara nilai tukin pada kelas jabatan 3 dengan TPG pada jenjangnya. Nah, kenapa? Karena pada Juknis tahun 2018 guru golongan 2 itu disetarakan dengan kelas jabatan 3. Sedangkan di Juknis tahun 2019 guru golongan 2 itu disetarakan dengan kelas jabatan 5. Sehingga bagi guru golongan 2 bersertifikat pendidik, maka tukinnya adalah selisih positif antara nilai tukin pada kelas jabatan 5 dengan TPG pada jenjangnya. Nah, sekali lagi, kalau nilai TPG-nya lebih besar, maka tukin tidak dibayarkan. Yang dibayarkan hanyalah TPG-nya. Sedangkan bagi guru golongan 2 belum bersertifikat pendidik, maka ada perbedaan antara tukin 2018 dengan Juknis 2019. Pada Juknis 2018, guru golongan 2 disetarakan dengan kelas jabatan 3, di mana guru yang belum bersertifikat pendidik itu tetap belum ada pemotongan. Maka guru golongan 2 belum bersertifikat pendidik itu 100% dari nilai kelas jabatan 3. Sedangkan di Juknis 2019 sudah ditetapkan pemotongan bahwa guru yang belum bersertifikat pendidik hanya 50% dari nilai kelas jabatan yang diduduki, di mana guru golongan 2 itu jabatan 5. Maka guru golongan 2 belum bersertifikat pendidik adalah 50% dari nilai kelas jabatan 5. Nah, ini yang saya melihat banyak hitungan yang keliru dari daerah yang menginterpretasi secara ini bahwa guru golongan 2 itu dibayarkan 100%. Padahal kalau Bapak Ibu lihat dengan baik di Juknisnya, itu ada contoh guru golongan 2 yang belum bersertifikat pendidik itu tetap 50% kali nilai grade 5. Nah, ini yang biasanya banyak salahnya di situ. Jadi guru golongan 2 tahun ini dan seterusnya sampai Juknis yang baru terbit itu adalah 50% dari nilai kelas jabatan 5. Seperti itu. Kemudian ini guru PNS Pemda yang diperbantukan di madrasah negeri. Ya, guru PNS Pemda yang diperbantukan di madrasah negeri, kalau bersertifikat pendidik
sama dengan yang lainnya, yaitu selisih positif antara nilai tukin pada kelas jabatan diduduki dengan TPG pada jenjangnya. Kemudian guru PNS Pemda di madrasah negeri yang belum bersertifikat pendidik, kalau di 2018 yang belum bersertifikat pendidik disetarakan dengan kelas jabatan 5, maka 100% dari nilai kelas jabatan 5. Sedangkan kalau di Juknis 2019 itu 50% dari nilai kelas jabatan yang diduduki. Nah, ini banyak juga interpretasi terkait dengan klausul guru PNS Pemda dibayarkan 100%. Tetapi ketika dia belum bersertifikat pendidik, maka dia mengikuti aturan di atasnya, yaitu 50% dari nilai kelas jabatan yang diduduki. Karena masih ada kami temukan guru PNS Pemda yang bertahan pada klausul 100% itu, padahal dia belum bersertifikat pendidik. Ya, guru PNS Kemenak saja dipotong 50%. Ya, apalagi guru PNS Pemda, kan seperti itu logikanya. Ya, kemudian indikator beban kerja. Nah, ini yang masih banyak saya lihat tidak diperhitungkan. Ya, padahal di Juknis 2018 itu sudah diatur bahwa bagi guru PNS yang punya beban kerjanya di bawah 24 jam tatap muka, maka tukin yang diterima adalah proporsi dari jumlah jam tatap muka dengan faktor pembagi 24 dikalikan dengan nilai tukin pada kelas jabatan yang diduduki. Itu sama antara Juknis 2018 dengan Juknis 2019. Artinya, kalau PNS itu penetapan beban kerjanya itu hanya 15 jam, maka tukin yang diterima adalah 15/24 kali dengan nilai grade pada jabatannya. Ya, jadi berbeda antara guru yang 24 jam dengan guru yang di bawah 24 jam. Nah, itu yang perlu dipahami, karena saya melihat masih banyak satker yang belum menerapkan klausul ini. Padahal di PMA maupun di Juknis sudah jelas. Sedangkan untuk CPNS yang belum 24 jam sama, hanya saja di depannya dikali dengan 80%. 80% kali 15/24 kali lagi dengan nilai grade-nya. Nah, itu ada contohnya di Juknisnya itu. Ya. Kemudian indikator guru yang sudah bersertifikat tapi tidak dibayar TPG-nya. Ya. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, klausulnya bahwa pendidik, bukan guru yang menerima TPG. Artinya, guru ketika dia bersertifikat pendidik tapi tidak dibayarkan TPG-nya dengan alasan tidak memenuhi 24 jam ataukah tidak linear, ataukah alasan-alasan tertentu yang menurut simpatika tidak boleh dibayarkan TPG-nya, maka di Juknis 2018 tidak diatur. Sedangkan di Juknis 2019 diatur bahwa guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tapi tidak dibayarkan TPG-nya dengan alasan-alasan tertentu, maka yang dibayarkan hanya selisihnya. Jadi meskipun dia tidak terima TPG, ya dibayarkan hanya selisihnya. Contoh misalkan guru PNS grade golongan 4, maka dia grade 11, nilainya sekitar 5 jutaan. Sedangkan TPG-nya hanya 4 jutaan. Walaupun TPG-nya tidak terima, maka tukinnya hanya 1 juta sekian, tidak boleh full. Itu sudah dijelaskan secara detail di Juknisnya. Kemudian terkait dengan indikator pengurangan tukin, indikator guru melaksanakan tugas belajar. Di Juknis tahun 2018 itu 100% dari nilai kelas jabatan diduduki sampai bulan ke-6 sejak melaksanakan tugas belajar. Sedangkan di Juknis 2019 50% dari nilai kelas jabatan diduduki sejak terbitnya surat penugasan dan berlaku mulai bulan ke-7.
Nah, di sini ada perbedaan. Artinya kalau di 2018 tukinnya hanya diterima sampai bulan ke-6 100%. Sedangkan bulan ke-7 dan seterusnya dia tidak terima tukin lagi. Tapi di 2019 bulan 1 sampai bulan 6 100%, bulan ke-7 sampai selesai dia terima 50%. Nah, itu perbedaannya terletak di situ. Nah, kemudian terkait dengan pengurangan tukin. Nah, ini yang cenderung madrasah agak mengabaikan terkait dengan pengurangan tukin ini. Padahal tukin itu yang diterima oleh pegawai itu dihitung berdasarkan hak yang berhak dia terima sesuai dengan grade-nya dan perhitungan yang tadi dijelaskan. Kemudian dikurangi lagi dengan aspek pengurangan. Nah, kemudian indikator pengurangan yang pertama tidak masuk kerja. Juknis 18 dan 19 sama, 3% untuk setiap hari. Kemudian keterlambatan sama, 1 sampai 30 menit 0,50%, 31 sampai 60 menit 1%, 61 sampai 90 menit 1,25%, lebih dari 90 menit 1,50%. Dihitung per hari. Ya, per hari keterlambatannya dalam 1 bulan akumulasinya. Kemudian pulang sebelum waktunya sama, persentasenya sama. Kemudian ini yang sering diabaikan, yaitu absen tapi tidak berada di tempat tugas tanpa izin. Contoh guru-guru setelah habis mengajar kemudian pulang, pas mau pulang baru absen pulang, padahal tidak dikasih izin secara tertulis oleh kepala madrasah. Maka dapat dikenakan pengurangan 2%. Ya, seperti itu. Ini yang biasanya tidak diterapkan karena guru biasanya habis mengajar tidak berada di sekolah, padahal itu bisa dikenakan 2% pengurangan. Kecuali ada tugas penugasan secara tertulis oleh kepala madrasah. Nah, kemudian tidak absen. Kalau di Juknis 2018 tidak diatur. Tetapi kalau Juknis 2019 PNS itu masuk tapi tidak absen masuk, maka kena pengurangan 1,5%. Kemudian dia pulang tidak absen pulang lagi, maka kena pengurangan 1,5%. Sehingga walaupun dia masuk dianggap tidak masuk, 3% akumulasinya. Nah, kemudian kalau dia masuk kantor, tidak masuk kantor karena dinas, perjadin atau diklat, maka sama, dia tidak kena pengurangan 0%. Kemudian indikator diberhentikan sementara atau dinonaktifkan. Kalau 2018 tidak diatur karena di situ jelas di klausul tukin tidak boleh dibayarkan, salah satunya adalah dinonaktifkan. Tapi kalau di 2019 itu ada aturan bahwa ketika dia punya kekuatan hukum tetap lewat pengadilan, maka dikurangi 100%. Tapi ketika dia sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, maka tukinnya boleh dibayarkan kembali pada bulan berikutnya. Ya. Nah, artinya pada bulan-bulan sebelumnya dia tidak boleh dibayar. Ya, karena dia masih dalam proses hukum, tapi dia boleh dibayar di bulan berikutnya. Jadi tidak ada terhutang yang ketika dia ada di kena kasus hukum itu. Itu perbedaannya. Mohon Bapak Ibu bisa di mute dulu. Terkait dengan sakit. Nah, ini sakit yang juga kadang Bapak Ibu tidak terlalu mengindahkan aturan ini. Yang pertama, di Juknis 2018 sakit 1 sampai 14 hari pengurangannya 0%. Di atas 14 hari itu mengajukan cuti sakit, pengurangannya 0%. Sedangkan di
Juknis 2019 sakit 1 sampai 14 hari pengurangan 0%, tentunya dengan lapor ke pimpinan dengan surat keterangan sakit dan sebagainya. Kemudian sakit 15 hari sampai dengan 12 bulan itu dikenakan pengurangan tukin 1,5% per hari. Kemudian di atas 12 bulan sampai dengan 18 bulan itu dikenakan pengurangan tukin 3% per hari. Nah, itu perlu dicermati baik-baik. Kemudian terkait dengan cuti tahunan itu 0%. Terkait dengan cuti bersalin bagi PNS di 2018 tidak diatur, tapi di 2019 itu diatur. Untuk persalinan anak ke-1 sampai ke-3 itu 0%. Tetapi untuk anak ke-4 itu sudah dikenakan pengurangan tukin. Untuk bulan pertama, anak ke-4 dan seterusnya sampai anak berapapun, untuk bulan pertama kena pengurangan 30%. Bulan kedua 40%. Bulan ketiga 50%. Nah, itu yang perlu diperhatikan terkait dengan cuti bersalin. Kemudian cuti alasan penting. Di 2018 belum diatur. Di 2019 sudah diatur terkait dengan pengurangannya. Cuti alasan penting 1 sampai 2 hari 0%. Tapi cuti alasan penting di atas 2 hari dikenakan pengurangan tukin 2,5% per hari. Kemudian cuti besar di Juknis tahun 2018 tidak diatur. Di Juknis 2019 diatur pengurangan tukin. Cuti besar bulan pertama dikenakan pengurangan 50%. Bulan kedua 75%. Bulan ketiga 90%. Nah, kemudian tunjangan kinerja, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa tunjangan kinerja itu diberikan kepada pegawai terkait dengan prestasi kerjanya, nilai kinerjanya. Sehingga di PMA dengan Juknis sudah mengatur bahwa nilai prestasi kerja pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan saat ini itu akan mempengaruhi nilai tukin yang kita peroleh di tahun berikutnya. Itu Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas di PMA-nya maupun di Juknisnya, bahwa PNS yang nilai prestasi kerja tahun sebelumnya itu hanya cukup, maka dia kena pengurangan 25%. Nilai prestasi kerjanya kurang 50% pengurangannya. Nilai prestasi kerja buruk 75%. Ya, kalau nilai prestasi kerja baik maka tidak dapat pengurangan. Nah, terkait dengan penambahan tukin di Juknis 2018 tidak diatur, tapi 2019 diatur bahwa ketika PNS itu mendapat nilai kinerja sangat baik, maka bisa diusulkan penambahan tukin sebesar 50%. Nah, seperti itu terkait dengan penjelasan apa sih bedanya antara tukin 2018 Juknisnya dengan Juknis tukin 2019. Memang banyak sekali perbedaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Juknis tukin 2018 itu digunakan untuk penghitungan tukin 2015 sampai 2018. Nah, 2015 sampai 2017 sudah direview oleh oleh BPKP. 2018 sudah dibayar, kecuali bagi yang tidak sempat dibayar. Sedangkan untuk 2019 yang sementara Bapak Ibu hitung ini, yang belum dibayarkan, itu menggunakan Juknis tukin 2019. Karena ada tadi klausul, walaupun Juknis ini diterbitkan Desember 2019, tapi ada pasal di situ bahwa berlaku mulai Mei 2018. Sehingga per Januari 2019 sampai seterusnya, sampai saat ini, bahkan 2021 sebelum Juknis berikutnya terbit, maka menggunakan
Juknis Tukin 2019 ini. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan ini agar perhitungannya tidak salah, karena tentunya kalau salah maka akan berdampak pada pengembalian uang ke kas negara. Nah, seperti itu. Dan temuannya bukan temuan administrasi tapi temuan pengembalian. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon lebih jelasnya bisa membaca PMA nomor 11 tahun 2019 tentang pemberian tukin pada Kementerian Agama, kemudian PMA nomor 29 yang untuk 2016, kemudian Juknis yang 2019 dan Juknis 2018. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pajak, saya menambahkan dari Pak Dahlin bahwa pajak tukin itu sudah ditanggung oleh negara, tetapi tetap diperhitungkan dalam nilai tukinnya. Contoh misalkan nilai tukin yang harus diterima itu 4 juta, maka pajaknya misalkan 100.000, maka Bapak Ibu mengalokasikan 4.100.000. Nah, supaya nanti anggaran yang diberikan ke kita sudah termasuk pajak, sehingga pada saat penyetoran dipotong oleh KPPN tidak memotong nilai yang menjadi haknya pegawai itu. Ya, jadi mohon dipertimbangkan. Dan perlu disampaikan bahwa sesuai dengan peraturan